Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil abrar Muhammadin khairil anam alladzi tughna bihil hawaijul anam wa turzaku bihil khalaiku walau fil manam wa yusalu bihi kullul matlubi wal maram wa barik alaihi ya rabbi bi'adadi kulli malaikatikal kiram wa ala alihi wa sahbihi ahli tayyibinal kiram amma ba'du. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala al-hikmatu sabi'atu minal hikamil ata'iyati. Qala al-imam Ahmad bin Ata'illah rahimahullahu wa nafa'ana wa bi'ulumihi. La yushakkakannaka fil wa'di adamu qu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar hidayah taufik inayah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir berkumpul bermuajahah di masjid yang penuh dengan keberkahan ini guna mensyiarkan ajaran Allah, ajaran Rasulullah melalui pelaksanaan sholat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah. Diri kita, keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit, baik yang zahir maupun batin, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan fi yaumil qiyamah kita yang hadir dan segenap kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, dalam hikmah yang ketujuh ini
Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari berkata, la yushakkikannaka, sungguh janganlah membuat kamu ragu, sungguh janganlah membuat kamu bimbang, ragu, bil wa'di, dalam suatu janji. Janjinya ini dari mana? Ada janji tapi kadang kita jadi bimbang. Kadang Allah yang menjanjikan, kadang Rasulullah yang menjanjikan. Kadang-kadang guru juga menjanjikan. Ada muwuqu'il mau'udi, karena yang dijanjikan itu tidak kunjung datang. Tuhan berjanji tapi tidak datang. Bimbang kita. Padahal Rasul berjanji tapi juga tidak kunjung datang. Bimbanglah kita. Maka Imam Ibnu Athaillah ini memberikan warning. La yushakkikannaka, jangan sampai membuat kamu ragu. Bil wa'di, pada satu janji. Ada muwuqu'il mau'udi, karena yang dijanjikan itu tidak kunjung datang. Jangan bikin kamu ragu. Wa in ta'ayyana zamanuhu, meskipun zaman dan waktunya sudah ditentukan. Ya kadang-kadang Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berjanji itu, doalah kamu, niscaya aku akan penuhi permintaanmu. Tapi saya sudah minta, sudah berdoa, tapi tidak kunjung datang. Itu Allah yang menjanjikan. Atau bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikan dalam hadisnya, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Saya udah banyak sedekah nih, tapi ternyata saya juga dapat bala. Nah, atau bahkan guru kita juga menjanjikan, guru-guru mursyid. Tahun ini, tahun depan kamu nanti begini-begini. Tapi ternyata yang dijanjikan itu tidak kunjung datang. Jangan sekali-kali membuat kamu ragu. Kenapa? Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika. Supaya keraguan itu jangan merusak basirohmu. Apa itu basiroh? Ada dua, ada basor, ada basiroh, Pak. Kalau basor ini pandangan lahiriah yang ada di bola mata kita, ini basor namanya. Makanya ada ayat la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absaru, absor mata luar kita tidak bisa mendeteksi keberadaan Allah. Allah tidak bisa dilihat oleh mata basor. Wa huwa yudrikul absara, tetapi Allah lah yang melihat mata kita ini. Wa huwal latiful khabir, karena Allah maha lembut lagi maha waspada. Jadi ada yang mengatakan, oh Tuhan tidak bisa dilihat. Oke, tidak bisa dilihat oleh absor, oleh basor. Tapi selain basor ada basiroh. Nah, basiroh inilah pandangan kolbu. Basiroh inilah pandangan hati. Pandangan hati kita bisa rusak. Apa sebabnya yang bikin basiroh rusak? Salah satunya ragu terhadap janji. Wa ikhmadan linuri sarirotika. Yang kedua, bisa memadamkan cahaya sirmu. Apa itu sir? Sir ini rahasia. Di mana letaknya sir? Di dalam ruh. Di mana letaknya ruh? Di dalam kolbu. Jadi yang lebih dalam lagi di dalam kolbu ada ruh, lebih dalam lagi ada sir. Sir, cahaya sir ini bisa padam. Kita nggak bisa menemukan ruh, kita tidak bisa menemukan sir kalau kolbu kita bermasalah.
kalau kolbu kita ini sakit. Nggak bakalan sampai kita bahkan membicarakannya pun menjadi sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena kolbu kita rusak. Dengan apa rusaknya? Banyak. Fi qulubihim maradun. Dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Dalam hati mereka itu sakit. Fazadahumullahu maradha. Maka Allah tambahkan lagi sakit mereka. Kalau hati masih sakit, dia nggak mau bicara tentang ruh. Nonsen itu. Nggak masuk akal itu, nggak masuk logik itu. Karena kenapa? Hatinya kotor, rusak, sakit. Dengan apa penyakitnya? Ujub. Dengan apa? Takabur, merasa besar, sombong. Sombong dengan ilmu. Saya merasa alim. Yang lain tidak ada alimnya, hanya saya. Sombong dengan ibadah, yang lain ibadahnya sedikit, saya lebih banyak. Sombong dengan hartanya, yang lain hartanya sedikit, saya lebih banyak. Sombong dengan nasab keturunan dan sebagainya, sebagian itu penyakit. Bermasalah kolbu kita. Riya, bahasa Arab riya, pamer dalam ibadah. Ada lagi sum'ah. Kalau sum'ah itu ibadah nggak pengen diliatin orang. Tapi kalau sudah ibadah, cerita dia dengan orang lain. Itu namanya sum'ah. Itu juga penyakit. Jadi orang yang dia tidak akan mau membicarakan ruh, tidak akan membicarakan sir, kalau tempatnya itu rusak. Sir tempatnya ruh, ruh tempatnya kolbu. Kalau tempatnya rusak, jangan diharap ada yang namanya ruh. Belum sampai dia ke sana. Salah satu yang bikin rusak daripada basirah dan daripada sarirah itu adalah merasa ragu, bimbang terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, idza wa'adakal haqqu ta'ala bi syai'in. Kata Kiai Musonib, kalau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kamu sesuatu, kita bingung bagaimana Tuhan bisa janji. Dengan apa Tuhan memberikan janji kepada kita? Ala lisanil wahyi, yang pertama melalui wahyu. Berarti kalau wahyu itu adalah hadisnya Rasul. Awin nabiyyi atawah nabi. Au syaikhil mursyidi, atau guru pembimbing rohani. Summa lam yaqa dzalikal mau'udu, lalu yang dijanjikan itu tidak kunjung datang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Saya sudah ratusan juta saya sedekah, tapi kok saya kena bala malahan. Ini yang salah saya apakah Rasulnya? Nah, ini bahaya ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga sudah banyak janji-janji di dalam Al-Qur'an. Fala yambagi ayyusyakka kadzalika, janganlah atau tidak siogianya hal itu membikin kamu ragu-ragu. Bisidkil mau'udi, dalam rangka membenarkan janji. Jangan bikin ragu. Wa in kana muayyanaz zamani, meskipun waktunya sudah ditentukan. Walakin ta'addab fihi, tetapi kamu harus beradab di dalamnya. Wa hassin dhannaka bihi, berbaik sangkalah engkau dengan janji itu. Li alla yakuna dzalika ibsadan fi basiratika, agar semua hal itu tidak merusak basirahmu, hatimu. Allati hiya mahalu hidayatihi, yang basirah itu merupakan tempat hidayah. Hidayah itu adanya di dalam basirah. Wa itba'an linuri sariratika, dan memadamkan cahaya sirmu. Allati hiya mahallu musyahadatika, yang sir itu merupakan tempat musyahadah kamu. Ada musyahadah. Jadi hikmah yang ketujuh ini
sebetulnya berkaitan dengan hikmah yang keenam dalam urusan doa. Karena Imam Ibnu Athaillah masih menyambung kalimatnya, beliau mengatakan wala yakun ta'akhuru amadil ata, janganlah sampai tertundanya pemberian Allah ma'al ilha'i fid du'ai, padahal udah bersungguh-sungguh di dalam doa, mujiban liya'sika, mengakibatkan kamu jadi putus asa. Sama dengan hikmah yang keenam. Jadi yang ketujuh ini sama dengan yang keenam. Kenapa? Janji ini jangankan sekelas kita, kan ada janji itu sekelas wahyu seperti Rasul. Turun lagi wali sekelas ilham. Jangankan cuman sekelas ilham. Ilham itu masuk ke dalam sir, ke dalam basiroh, untuk orang yang hatinya bersih. Kalau enggak, pasti dianggapnya dongeng lagi aja. Sekelas wahyu aja mohon maaf melenceng. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diwahyukan melalui Jibril pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Kata Jibril melalui wahyu ke Rasulullah, tahun ini nanti kamu akan Fathul Mekah, menang. Nggak taunya tahun depan, Pak. Nah, padahal Rasul sudah memberikan bisyarah tadi, kabar-kabar itu kepada para sahabat. Tenang aja, tahun ini insya Allah kita akan memperoleh Fathul, menang. Ternyata tahun depan benar terjadi, tapi melenceng waktunya, Pak. Itu setingkat wahyu. Apalagi model kayak kita. Ada guru bicara kepada kita. Tapi gurunya guru spesial ini. Bukan guru tukang bohong. Guru spesial yang bersih hatinya. Walaupun nggak tahu di mana adanya. Berbicara kepada kita, nanti kamu tahun ini, misalkan ini ambil contoh, kamu insya Allah menunaikan ibadah haji. Tahun sekian kamu nanti akan berangkat haji. Dia sudah yakin itu ucapan guru waskita dia. Karena itu guru berbicara dengan basirohnya. Tapi ternyata melenceng. 2 tahun 3 tahun baru dia berangkat haji. Kadang begitu. Atau bahkan tidak terjadi. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, jangan membuat kamu ragu. Kenapa? Karena keraguan itu akan merusak daripada ainul basiroh dan nurus sariroh. Basiroh itu sudah dari awal, dari semenjak kita melaksanakan ibadah, kita pupuk. Kita beribadah, tahajud, kadang puasa hari Senin, hari Kamis. Sehingga sudah sampai kepada tingkatan yang namanya kolbu, membersihkan hati kita. Dan bahkan sudah sampai kepada basiroh. Bahkan sudah ada yang sampai menemukan nur sariroh. Itu bisa jadi rusak gara-gara janji tadi. Bisa merosot seperti sedia kala. Seperti waktu dia belum melaksanakan suluknya. Bisa rusak. Di dalam hadis ya, diceritakan, misalkan ya, ada orang berdoa tapi tidak kunjung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sama itu pun jangan bikin dia menjadi ragu. Saya tahajud setiap malam tapi keinginan saya belum juga terkabul. Awas. Kita harus berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Karena ada dalam hadis diceritakan, ada seorang hamba, ya, Jibril nih ngomong, ya Rabb, abduka fulan ikdi hajatahu. Kata Jibril nih ngomong kepada Allah, ya Rabb, ya ilahi, ya ilahana, Allah Tuhan kami, abduka fulanun ikdi hajatahu.
Tuh ada hambamu ya Allah, setiap malam dia zikir, setiap malam dia tahajud, setiap malam dia sembahyang, ikdi hajatahu. Setiap malam dia munajat, ikdi hajatahu. Tunaikan hajatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Da'u. Tinggalkan orang itu. Da'u abdi, tinggalkan hambaku. Fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Karena aku demen, senang mendengar suara hambaku itu merintih-rintih kepada aku. Jadi ada seorang hamba, dia tidak dijawab doanya bukan karena Tuhan gak senang, tapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala senang, gembira mendengar rintihan hambanya. Dan di dalam Quran itu banyak ceritanya, Pak. Seperti Nabi Zakaria. Kita tahu Nabi Zakaria itu, mohon maaf, enggak punya keturunan. Dalam surat Maryam kan diceritakan, ayat 3-6. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria dia memanggil-manggil Tuhannya nidaan khofiyan, dengan panggilan yang samar, merintih. Qala Rabbi inni wahanal admu minni. Nabi Zakaria mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulang belulangku sudah lemah. Karena Nabi Zakaria udah lebih daripada 70 tahun. Wasta'ala ra'su syaiba. Pala saya udah putih semua. Subhanallah, Nabi Zakaria. Walam akun bidu'aika rabbi syakiyah. Sekali-kali aku tidak berputus asa berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Itu Nabi Zakaria, karena dia merasa malu. Kalau saya nggak punya keturunan, nanti ini agama siapa yang melanjutkan? Tapi ucapan Nabi Zakaria mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Sekali-kali aku tidak berputus asa berdoa kepadamu. Wa inni khibtul mawaliya mi warai. Aku khawatir penerus di belakangku ini putus. Wa kanat imraati akhiran, tetapi istri saya mandul. Dalam satu sisi ada tembok yang besar, istrinya akhiran, mandul. Tapi di depan ada harapan umat, siapa nanti yang membimbing kalau saya wafat? Belum ada khalifah, belum ada penggantinya. Islam siapa yang melanjutkan? Fahabli min ladunka waliya. Berikanlah aku seorang penerus di sisimu ya Allah. Tuh Nabi Zakaria. Yarisuni wa yarisu min ali Yaquba, yang dia mewariskan ilmuku, kerasulanku, kenabianku. Wa yarisu min ali Yaquba, dan mewarisi ilmu keluarga Yakub. Bani Israel. Yakub punya bapak Ishak, punya bapak Ibrahim. Jadi mewariskan ilmu aku, mewariskan ilmu nenek moyang Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Waja'alhu Rabbi radiyah. Moga engkau menjadikan dia, wahai Tuhanku, orang yang diridoin. Itu doanya. Dijawab tidak doanya? Dijawab, Pak. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya Nabi Zakaria. Ya Zakaria. Allah jawab. Zakaria, inna nubashiruka. Aku akan memberikan kabar gembira kepada engkau. Bigulamin, dengan seorang anak laki-laki. Ismuhu Yahya, yang namanya adalah Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Sebelumnya enggak ada orang yang namanya Yahya, enggak ada. Nah kita bertanya, antara doanya Nabi Zakaria dengan jawaban Allah, ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin, berapa tahun? 40 tahun. Kita doa baru seminggu, Pak.
Doa baru sebulan. Nabi Zakaria 40 tahun merintih terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada panggilan langsung, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Langsung disebutin, ntar kalau tuh anak lahir kasih nama langsung, namanya Yahya. 40 tahun baru dijawab. Tapi Nabi Zakaria tidak ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, enggak ragu dia. Terus saja dia berdoa kepada Allah. Itu baru Nabi Zakaria, belum lagi Nabi Musa. Di dalam surat Yunus, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Musa ngomong, wa qala Musa, Musa berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami Allah, innaka ataita fir'auna, sesungguhnya engkau memberikan Fir'aun, wa mala'ahu, dan tentaranya dan pengikut-pengikutnya, zinatan, perhiasan-perhiasan mewah, wa amwalan, dan harta-harta yang banyak, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Karena Nabi Musa lihat kaya raya Fir'aun, seorang raja. Tapi apa kata Nabi Musa? Rabbana liyudillu an sabilika, Tuhan kami, semua itu tujuannya buat jalan menyesatkanmu. Dia punya harta tapi pingin menyesatkan orang. Rabbana tmis ala amwalihim, Tuhan kami, hancurkanlah harta-harta mereka, binasakanlah harta mereka, wasdud ala qulubihim, kunci hati mereka, fala yu'minu hatta yarawul adabal alima, sehingga dia tidak beriman sampai melihat azab Allah yang pedih. Itu doa Nabi Musa, yang ngaminin Harun. Apa enggak dahsyat doanya? Nabi Musa, seorang rasul, punya kitab Taurat, berdoa kepada Allah seperti itu, yang mengaminkan rasul juga Nabi Harun. Apa enggak mustajab? Mestinya langsung seketika, Pak. Tapi dijawab juga oleh Allah. Kata Allah, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Kata Allah, aku sudah jawab doa kamu berdua, kamu harus istiqomah. Kita bertanya, berapa lama antara doanya Nabi Musa dan Harun dengan jawabannya Allah Subhanahu wa taala? Arba'ina sanatan, 40 tahun. 40 tahun Nabi Musa enggak pernah berhenti. Setiap malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan tidak ada keraguan sedikit pun Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan nurnya, cahayanya Allah Subhanahu wa taala berada pada sarirah, di dalam sirnya Nabi Musa, sirnya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan begitu, nggak ada ragunya dia kepada Allah. Kita bertanya, yang namanya husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu caranya dengan apa? Banyak. Yang pertama, bisa juga kita menganggap, pertama, doa itu akan diganti. Yubaddilullahul matluba bisorfi su'i anid da'i. Allah bakal mengganti apa yang kita pinta. Yang pertama, bisorfi su'i, kita dipalingkan dari mara bahaya. Bisa juga gara-gara doa kita dipalingkan daripada mara bahaya. Saya minta sesuatu barang dunia, tapi tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa kita benar-benar tidak dijawab? Dijawab, Pak, yakin. Cuman kadang-kadang jawabannya bukan kemauan kita. Jawabannya kemauan Allah. Apa diantaranya? Udah, kamu nggak begitu penting permintaan kamu, nanti aku akan palingkan engkau, jauhkan engkau daripada mara bahaya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita terhindar dari mara bahaya, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita berdoa dan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yubaddilallahul matlub bi ghufraniz dzunub. Doa kita bisa juga diganti dengan diampunkan dosa-dosa. Memang kita tidak langsung diijabah doa kita. Permintaan kita tidak diijabah oleh Allah seakan-akan. Tapi doa kita dirubah oleh Allah bi ghufraniz dzunubi, dengan diampunkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang lebih penting buat kita. Misalnya, ya Allah, saya mohon kepadamu, sembuhkanlah penyakitku, jadikanlah anakku anak yang soleh. Misalkan, ternyata penyakitnya nggak kunjung sembuh. Dan mohon maaf, anaknya bukan soleh, malah jadi anak yang nakal. Na'udzubillah, suka berjudi. Ya. Dan sebagainya. Oh, apakah kita mengatakan, oh kalau begitu Tuhan tidak mengampuni dosa saya? La. Allah ganti dengan mengampunkan dosa-dosa kita. Diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yudakhirallahul matluba fil akhirati. Doa itu disimpan oleh Allah di negeri akhirat. Makanya ulama-ulama dulu tuh nggak ninggalin doa pas selesai sholat selalu. Kemana dia mau keluar rumah, starter kendaraan, mohon keselamatan. Di tengah perjalanan jauh, dia senantiasa mohon keselamatan. Walaupun na'udzubillah buktinya di tengah jalan terjadi trouble dan sebagainya, tetap doa itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di negeri akhir. Ini salah satu bentuk husnuzon kita kepada Allah. Agar apa? Basiroh kita tetap ada. Nur sariroh kita juga tetap ada. Walaupun memang kadang berlawanan. Contoh misalnya di dalam Al-Quran ada intan surullah yansurukum. Kata Allah, intan surullah, kalau kamu nolong agama Allah, yansurukum, Allah akan nolong kamu. Kalau kita menolong agama Allah, kita ditolong oleh Allah. Tapi lihat sejarah orang-orang dulu. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dia nolong agama Allah. Tapi matinya mohon maaf ditusuk orang. Utsman bin Affan, bagaimana dia? Tidak membela agama Allah, Utsman bin Affan, dengan hartanya, tapi meninggalnya diracun, disembelih. Sayyidina Ali meninggalnya begitu. Kita pernah, kenapa dia tukang berdoa, dia berjuang, kok matinya seakan-akan seperti itu? Kata ulama, itu adalah ingin mengangkatkan derajatnya, ingin mengangkatkan kesempurnaan ma'rifatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tetap berdoa lalu kita sedikit ditimpa bala, ditimpa bencana, pada hakikatnya kita ingin dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sedikit uraian daripada hikmah yang nomor ke-7. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang manfaat dan Allah memberikan kita istiqomah. Ibadah kita, puasa kita, qiyamul lail kita pada bulan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wa hilman wal yaqinan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina warzuqna taufiqa wal hidayah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajazi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal harami wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, banyak kekurangan maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.